Belum apa-apa si Naila ini pergi ke rumah sakit untuk menjenguki adiknya yang koma selama 3 tahun. Tapi dia mengejutkan di sini, dia mendapati bahwa si Tanu ini atau si tunangan Naila ini berada di kamar si Sherin. Akhirnya si Naila ini baru sadar bahwa si Tanu tidak mencintai si Naila ini ya, geng ya. Selama 10 tahun si Naila ini merayu si Tanu untuk mendapatkan cintanya, namun sia-sia belaka ya geng ya. Rupanya si Tanu ini menunggu kesembuhan si adiknya yaitu si Sherin. Baru juga mulai film ini udah ketahuan kedoknya, anjay. Inilah awal mula dari film drama Cina yang judulnya Berawal Pengkhianatan Berakhir Indah. Hai geng, balik lagi bersama IQ ku ya geng ya. Jadi di channel ini kalian akan menemukan cerita film dari awal sampai akhir ya geng ya. Tanpa kalian pusing-pusing lagi cari full movie, full Indo, sub Indo, biji, kintil. Padahal isinya sampah semua ya kan. Tanpa basa-basi kita langsung review aja ya kunyo. Film ini dibintangi oleh Naila, Tanu, Sherin, dan Stephen ya geng ya. Dan film ini menceritakan tentang percintaan dan pengkhianatan. Selama 10 tahun si Naila ini berjuang untuk mendapatkan cinta si Tanu, akan tetapi cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Setelah Naila mengetahui semuanya, rupanya si Tanu ini tidak mencintainya melainkan mencintai si Sherin, yaitu kakak dari si Naila ini ya geng ya. Lalu kemudian si Naila di sini dengan putus asa menelpon ibunya bahwa menyetujui perjodohan yang direncanakan oleh sang ayahnya. Lalu kemudian si Stephen ini datang ke rumah Naila untuk melamarnya. Sebelum melanjutkan keputusan, si ibu Naila ini memperingati bahwa si Stephen ini mempunyai kelemahan, yakni nggak ada alat vitalnya alias yakni si Stephen ini nggak ada bijinya ya kintil. Anunya ya ngerti lah anunya. Tapi si Naila ini sudah kecewa dengan si Tanu. Akhirnya dia menyetujui tunangan dari si Stephen. Dan si Stephen ini sebenarnya tahu bahwa si Naila ini bertunangan dengan si Tanu. Tapi si Stephen ini memberikan waktu 10 hari ke depan untuk melepaskan semua cinta yang ada di dalam hati si Naila ini. Akhirnya si Naila ini setuju dan menyetujui akan bertunangan dan menikah dengan si Stephen. Dan si Stephen ini adalah orang terkaya di kota Cianjur. Sedangkan si Tanu adalah orang terkaya nomor 2 di kota Cianjur. Pilihan yang berat sih untuk Naila, tapi ya udahlah daripada dia sakit hati ya kan. Di sini si Naila dan si ayahnya menjenguk si Sherin karena di hari ini si Sherin ini sadar selama 3 tahun dia koma. Tapi ada yang lebih mengejutkan dari itu, yakni si Tanu ini sangat kegembiraan ketika mendengar si Sherin itu telah sadar. Dia berlari menuju ke Sherin hingga menyenggol si Naila ini hingga terjatuh. Akhirnya si Naila ini sadar bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Si Naila ini memutuskan untuk membatalkan pertunangan antara mereka. Lalu kemudian si Naila ini pergi. Kemudian si Tanu ini mengejar si Naila ke depan untuk tidak berbuat macam-macam. Tapi di sini si Naila ini tidak mendengarkan dan menghiraukan si Tanu ini dan dia langsung pergi. Lalu kemudian si ayahnya ini merayakan atas kesembuhan si Siren ini ya geng ya, dan memberikan properti perusahaan kepada si Siren ini ya geng ya. Semuanya bersorak tangan memuji si Siren ini ya geng ya, dan sebaliknya dia mengucilkan si Naila ini ya geng ya karena tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi si ayahnya ini ketika ingin memberikan sesuatu kepada si Naila, Naila langsung menolaknya dan semua orang mencemoohnya. Lalu kemudian si Tanu ini datang dan membawakan beberapa hadiah untuk merayakan kesembuhan Siren ya geng ya. Dengan keputusasaan dan kekecewaan, akhirnya si Naila ini memilih pergi dari tempat itu. Ketika si Naila ini pergi dari situ, si Siren ini malah mengikutinya. Dia bilang dia akan merebut segalanya yang Naila punya. Lalu kemudian si Siren ini memfitnah si Naila. Dia menyirami dirinya sendiri. Akan tetapi dia seakan-akan si Naila lah yang menyiram dia. Dan kejadian tersebut dilihat oleh si Tanu. Biarpun bagaimanapun dia beralasan bahwa dirinya si Naila ini tidak melakukannya, si Tanu ini tetap mempercayai si Siren ini ya geng ya, dan menyalahkan si Naila. Lalu kemudian semuanya bertemu di acara pelelangan dan semua barang yang telah dilelang itu diborong langsung oleh si Tano ini ya geng ya, untuk dihadiahkan kepada si Siren dan tidak menyisakan satupun untuk si
Naila ini ya geng ya. Saking cintanya si Kunyo ini kepada si Siren, saking senangnya ya kan, si Siren ini mendapatkan semua yang diinginkan. Sampai malamnya dia mendapatkan diri untuk dijadikan santapan. Si Siren ini menggoda si Tano, tapi si Tano ini malah menolaknya ya geng ya. Anjay, kalau kalian ini kan tanpa basa-basi ya kan. Si Naila ini suka bermain piano. Di sebuah acara dia membawakan sebuah piano dan memainkan musik. Takkan tetapi si adiknya ini, yakni si Siren ini menghampiri si Naila, lalu kemudian tangan si Naila ini ditekan dengan penutup piano ini geng ya, sehingga tangan Naila ini terluka ya geng ya. Lagi dan lagi si Tano ini tidak membantunya, malah membantu si Siren ini ya geng ya. Tentunya hal tersebut diketahui oleh si Stephen dan langsung ditolong oleh si Stephen, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit. Emang orang-orang yang di sini gunanya apa Kunyo? Memang jadi penonton gitu, ha? Ya minimal orang-orang di sini mencegah kejahatan ya kan, malah menontonnya dan menertawakannya. Lah kok malah gue yang emosi bijir. Di sini si Naila ini pulang ke rumah si Stephen ya geng ya, dan dia disambut hangat oleh keluarga si Stephen dan diratukan. Awalnya si Naila ini gugup karena si Stephen ini dengan humornya itu bahwa si Stephen orangnya itu sangat kejam dan pesimis ya geng ya. Sedangkan masuk ke portal lain, si Dano ini pulang ke rumahnya. Tiba-tiba si Dano ini mendapati bahwa di kasur itu terdapat si Siren ya, bukan si Naila. Tapi aku bingung konsep dari film ini, kok bisa ya tunangan hanya terbatas tunangan tapi bisa satu rumah. Ini gimana konsepnya ini ya geng ya. Tapi udahlah, kita ikuti alur cerita film ini ya geng ya. Dan si Tanu ini menanyakan keberadaan si Naila, akan tapi si Siren ini mengatakan bahwa si Naila sudah bertunangan dan akan menikah dengan si Stephen. Dengan marahnya dia, lalu dia mencarinya di sekeliling rumahnya. Dia sangat marah karena selama ini dia belum menyetujui atas pembatalan tunangannya ya geng ya. Lalu kemudian si Tanu ini menelpon si Naila, akan tetapi nomornya sudah diblok oleh si Naila. Dengan segala cara si Siren ini membujuk si Tanu agar tidak mencari si Naila, akan tetapi si Tanu ini tidak bisa. Dia selalu mencari, dan di sini si Tanu ini baru teringat-ingat masa-masa di mana si Naila tersebut memujuk atau berusaha mencuri perhatian si Tanu, akan tetapi si Tanu ini mengabaikannya. Dan di sini pula si Tanu ini berasa kehilangan. Dan kini masuk ke fase ronde perlelangan yang kedua ya geng ya. Sebelumnya si Naila ini tidak mendapatkan apa-apa, namun sekarang si Naila ini berhasil mendapatkannya. Dan barang lelangan kali ini adalah kalung berwarna biru, yakni kalung hati mawar yang ada cuma satu katanya, yang cuma ada satu di dunia ya geng ya, yang harganya tidak tertandingi. Awalnya si Tanu ini sangat ingin mendapatkan kalung ini ya geng ya, karena ini termasuk untuk hadiah untuk si Siren, karena dia berpikir dia telah menolong si Tano di waktu kecil. Kalau tidak ada dia tidak akan selamat sampai sekarang ya kan, dan tidak akan hidup sampai sekarang. Dan dia berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya yang menyebabkan waktu kecil itu adalah si Naila ya geng ya, tapi si Tano ini salah paham. Akhirnya tawar-menawar si Stephen dan si Tano ini pun berlanjut, karena di lelang ini cuma mereka yang kuat, jadi cuma mereka berdua yang ingin mendapatkannya, karena kalung ini sangat mahal ya geng ya. Akan tetapi si Stephen ini tetap ingin mendapatkannya untuk hadiah pertunangan dan sekaligus untuk pernikahan si Naila dan si Stephen ya geng. Tawar menawar pun terus berlanjut. Akhirnya di ronde-ronde terakhir dia menyalakan lampu lentera. Itu artinya tidak ada lagi yang akan menawar. Dia menawarkan harga yang tertinggi dan berhasil dimenangkan oleh si Stephen dan si Naila. Setelah acara lelangan tersebut selesai, si Tanu ini pergi ke si Stephen dengan si Naila. Dia minta maaf kepada si Naila dan menjelaskan bahwa pertunangan sebelumnya yang dia batalkan itu tidak disetujui oleh si Tanu ini ya geng ya. Akan tetapi si Stephen ini mencegahnya karena si Naila ini adalah tunangan si Stephen ya geng ya.
Setelah Stefan dan si Naila ini pulang ke rumahnya, dia melihat-lihat kalung tersebut ya geng ya, dan akan diberikan kepada si Naila karena dia sudah mau menjadi istri si Stefan ini ya geng ya. Dan disinilah adegan panas yang kedua itu dimulai. Sebenarnya ada adegan yang pertama, cuma yang pertama itu disensor ya geng ya, adegan panas ya geng ya. Tapi adegan yang kedua ini harus diceritakan ya geng, karena di sini sebenarnya terbongkar sesuatu rahasia ya geng ya. Awalnya dia berbincang-bincang, namun pada akhirnya dia si Stephen ini lagi tenjak geng ya. Ya iyalah kocak. Dia udah dibelikan kalung seharga miliaran, masa dia nggak dapat jatah? Akhirnya dia berbincang-bincang dan terjadi aksi panas. Namun si Naila ini sangat khawatir dan sangat cemas karena sebelumnya si Stephen ini dihumorkan bahwa si Stephen ini tidak memiliki alat tanjul, yakni alat vital ya geng ya. Ronde pertama waktu si Naila ini duduk di paha si Stephen ini, dia mendapati ada tanjakan dari bawah. Tapi ternyata itu adalah kunci mobil yang di saku celananya ya geng ya. Karena si Naila ini meragukan si Stephen ini terus menerus, akhirnya si Stephen ini membawa si Naila ke dalam kamar. Dan di dalam kamarlah terjadi sesuatu, yakni si Naila ini bertanya secara langsung kepada si Stephen bahwa dia dihumorkan oleh orang bahwa dia tidak mempunyai alat vital, yakni alat tenja. Dan dari sini pula si Stephen ini angkat bicara bahwa semuanya itu tidak benar, karena sebenarnya humor yang beredar itu adalah humor palsu yang dibikin oleh Stephen. Karena sebelumnya Stephen ini mempunyai masalah dengan seseorang, dan cerita itu dibikin biar orang tersebut merasa bahwa Stephen ini sudah benar-benar mempunyai penyakit atau lumpuh. Akan tetapi sebenarnya itu hanyalah palsu dan tipuan yang dibikin oleh si Stephen. Akhirnya untuk pertama kalinya si Naila dan si Stephen ini mengedul. Sekarang kita masuk ke portal Tano, yakni dimana Tano ini mendapati bahwa Shirin ini telah berselingkuh dengan kekasih lamanya dan telah menjelek-jelekan si Tano. Dia mengatakan bahwa si Tano ini tidak berguna ya geng ya. Akhirnya si Tano ini sangat marah, lalu keluar masuk ke dalam mobil, lalu menelpon anak buahnya untuk menyelidiki latar belakang si Shirin ini ya geng ya. Akan tetapi si anak buahnya ini sudah menelusuri bahwa latar belakang si Shirin ini sangat jelek. Bahkan dia mempunyai sebuah video si Shirin ini ya geng ya. Kemudian si Tano ini pergi ke kakeknya dan dia menanyakan bahwa yang menolong waktu kecil, waktu dia tenggelam waktu kecil, dia itu sebenarnya si Shirin atau si Naila. Dan kakeknya ingat bahwa yang menolong itu adalah Naila, bukan si Shirin. Dan dari situlah si Tano ini baru sadar bahwa dia sudah salah mencintai orang ya geng ya. Dan sekarang dia menyelesaikannya dan ingin meminta maaf kepada si Naila dan ingin kembali kepada si Naila. Di sini si Tano menunggu si Naila untuk keluar karena sebelumnya dia memanggil si Naila tapi tidak keluar. Sudah 3 hari dia berada di luar dan si Naila ini pun minta izin kepada si Stephen untuk menemuinya untuk terakhir kalinya. Akhirnya dia diizinkan. Dan kemudian si Naila ini keluar dan bilang ke si Tano bahwa dia tidak akan pernah kembali kepada si Tano dan tidak akan mencintainya lagi. Tapi si Tano ini di sini menangis-nangis untuk meminta maaf dan minta kembali kepadanya. Si Tano ini berjanji bahwa dia akan mengubah segalanya dan menebus dosa-dosa yang dia sudah lakukan kepada si Naila. Akan tetapi si Naila ini hatinya sudah beku dan tidak ada cinta lagi kepada si Tano. Dan kini ialah hari pertunangan di mana si Tano ini bertunangan dengan si Shirin ya geng ya. Dan pertunangan ini diadakan oleh si Tano karena ingin membuka semua kedok-kedok si Shirin ini ya geng ya. Dan ingin membuka aib-aib selama ini yang kejahatan yang dilakukan oleh si Shirin ini ya geng ya. Awalnya berjalan dengan lancar, tapi ketika dia ingin melamar, tiba-tiba wajah si Tano ini berubah menjadi marah.
Lalu kemudian si Tano ini marah kepada si Siren dan menampaknya. Lalu kemudian si Tano ini membuka semua aib, yakni video klip yang didapatkannya sebelumnya itu diputar di bioskop di layar tancap di belakang. Akhirnya semua aib-aib yang dimiliki oleh si Siren ini terbongkar secara publik ya geng ya. Tidak hanya itu, si Tano ini menyiksa si Siren ya geng ya. Dan si Tano ini meminta maaf kepada si Nayla, akan tetapi si Nayla menghiraukannya. Sampai-sampai si Tano ini melukai tangannya sendiri ya geng ya. Akan tetapi si Nayla ini cuek dan pergi ya geng ya. Tidak sampai di situ ya geng ya, kejahatan yang dilakukan oleh si Siren ya ya. Dan si Siren sekarang bergabung dengan si Panjul ini. Dan ternyata si Panjul ini adalah pria yang melukai si Stephen sebelumnya ya geng ya, yang membuat dia cacat ya geng ya. Akan tetapi sekarang dia sudah tahu semua bahwa semua itu dipalsukan oleh si Stephen. Akhirnya dia ingin melukainya lagi ya geng ya. Dan sekarang dia bergabung dengan si Siren ya geng ya. Akan tetapi ketika dia datang ke lokasi di mana Stephen dan si Nayla ini berada, dan setelah sampai di sana malah kebalikannya, dia yang dikepung oleh si Stephen ya geng ya, dan ditangkap karena sebelumnya si Stephen ini tahu rencana dia itu seperti apa dan akan menyerang si Stephen. Akhirnya mereka semua ditangkap kecuali si Sherin ini ya geng ya. Semuanya sudah dibereskan dan akhirnya si Nayla dan si Stephen ini masuk ke dalam mobil bersiap-siap untuk pergi. Akan tetapi pikiran jahat si Sirin ini timbul lagi. Dia ingin menabrak keduanya sekaligus, yakni menggunakan mobil dari arah samping. Ketika si Nayla dengan si Stephen ini bermasaan di dalam, lalu kemudian si Siren ini menancap gas. Untungnya si Nayla ini refleks dan menyuruh si Stephen ini tancap gas. Akhirnya si Stephen ini tancap gas dan ternyata si Siren ini bertabrakan dengan si Tano. Rupa-rupanya keduanya ingin membunuh mereka semua dan pada akhirnya mereka lah yang terbunuh keduanya bersama-sama. Dan film pun tamat. Pesan dari saya nggak ada. Sampai jumpa di video IQ ku selanjutnya. Bye bye.